Jiwa yang tak kosong. Terpaku sendiri dalam keheningan malam, tubuhku yang sakit merambah ke jiwaku yang terasa kelam. Akankah keabadian akan segera menyapa jiwaku yang terdalam? Di bawah sinarnya rembulan malam, aku seperti patung yang bernyawa. Hanya terdiam dan memperhatikan ia bermain bersama teman-temannya tanpa ada rasa dendam. Begitu gembiranya mereka bermain sambil berkejar-kejaran. Tak ada beban. Yang terlihat hanyalah senyum dan kelak tawa menghiasi wajah polos mereka. Tuhan memilihku untuk menceritakan kebahagiaan ini. Melukiskan senyum tawa yang tersirat di wajah bahwa ada kebahagiaan mereka miliki. Ica, aku boleh pinjem mainan kamu nggak? Ia berlari menghampiriku dengan membawa mainan yang aku miliki. Apakah boleh aku pinjamkan apa nih? Aku hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, memberikan jawaban kepadanya. Anak perempuan kecil ini memiliki attitude yang baik. Ia tahu mainan itu bukanlah miliknya. Ia menghampiriku meminta izin untuk dipinjamkan. Kuhembuskan nafas panjang, seperti ada rasa cemburu melihat kebahagiaan mereka. Rembulan malam begitu indah di wajahnya. Senyum kedamaian terpancar ketika cahaya itu menyinari. Aku masih tetap seperti patung, terbuai dengan tingkah laku mereka bermain bersama. Tersadar aku dari pesona wajah mungil, membuai aku terlalu jauh hingga malam meninggi. Hening dan begitu tenang teras malam membuat sebuah cerita kebahagiaan yang tak pernah kulihat. Boleh kok. Apa Niko sudah mengizinkannya? Sambil berlari menghampiri dan memberikan mainan tersebut. Ia memperhatikan aku di tengah-tengah kegembiraan malam yang telah larut. Warna hidupku beda sejak kehadirannya mengisi hari-hariku. Kekosongan jiwaku telah terisi, gelap, suram, tanpa ada masa depan. Hidupku melangkah. Sampai pada akhirnya aku berjumpa dengan anak perempuan kecil ini. Cerita hidupku penuh warna. Meskipun tidak dapat dicerna baik oleh otak sehat. Aku sungguh sangat menyayanginya. Ia telah mengisi kesepian jiwaku dan membuat warna-warna indah dalam menghiasi kehidupanku. Benak hitam menyelimuti gelapnya malam. Bulan yang menyinari kini perlahan-lahan sirna. Awan hitam menghalangi bias cahaya.
tertelan waktu hingga tenggelam. Hidupku bagaikan kertas kosong yang tak berharga dan tak memiliki nilai apa-apa. Tak ada warna maupun gambar yang tercermin dalam kehidupan. Andai saja salah satu mesin cetak dapat mencetak hidupku, hingga lembar demi lembar dalam bagian hidupku menghasilkan warna atau gambar. Mungkin tak sesuram yang aku jalani. Otak bodohku menyeluduk dalam kegelisahanku malam ini. Layaknya kertas HVS yang hanya dipakai untuk fotokopi, meskipun diletakkan di bawah sinar matahari atau sinar lampu, tak sedikit pun kertas itu berubah warna. Dalam ruang produksi terdengar bising mesin. Mesin-mesin gerak cepat menarik lembar per lembar kertas yang telah terpotong sesuai ukuran. Bau tinta cetak sangat menyengat. Di tengah larutnya malam, mereka bergelut dengan deadline. Operator cetak sibuk mengejar warna yang diminta klien. Bangkai-bangkai kertas yang tak terpakai berserakan di samping mesin. Beberapa karung telah terisi oleh kertas-kertas yang siap dijual dan ditimbang. Ada berbagai macam jenis kertas untuk keperluan cetak mencetak. Salah satu yang paling sering kita temui yaitu jenis kertas HVS. Kertas ini termasuk jenis on-coated yang permukaannya tidak dilapisi sehingga bersifat kasar. Daya serap besar karena tidak rata permukaannya, menyebabkan hasil cetak tidak glossy. Untuk kertas HVS, orang awam seringkali salah kaprah terhadap jenis kertas ini. Ada yang bilang kertas HVS adalah sama dengan kertas folio. Sehingga mereka juga memahami bahwa HVS adalah salah satu ukuran kertas sebagaimana A3, A4, F4, dan seterusnya. Hal ini aku kira wajar, karena standar ukuran kertas biasanya jarang sekali diketahui umum, kecuali oleh orang yang aktivitas di dunia percetakan. Padahal yang benar adalah HVS merupakan salah satu jenis kertas yang tergolong on-coated, bukan sebuah ukuran kertas. Karenanya, kertas HVS sering digunakan untuk isi buku tulis, buku teks, kop surat, dan produk cetakan lainnya. Lihat gambar diriku menjadi sebuah lempengan plat yang siap dipasangkan dalam silinder plat di mesin dan tergiling oleh waktu. Lempengan plat itu telah terkunci. Perlahan-lahan mesin itu dijalankan dan terjadilah proses cetak. Tinta bersinggungan dengan silinder plat yang terpasang. Plat cetak mentransfer menuju silinder blanket yang membawa tinta tersebut bersinggungan dengan kertas. Sehingga terjadilah pemindahan gambar desain yang ada di plat cetak ke bahan kertas tersebut dengan tinta. Dan kertas pun satu persatu berisi gambar desain yang sudah jadi. Mungkin saja Tuhan mendesain hidupku seperti kertas HVS yang terbuat dari plep dan tidak mengandung lignin.
anak perempuan kecil yang ada di hadapanku sekarang, perlahan-lahan ia memunculkan gambar dalam diriku. Seperti resolusi piksel yang ada pada gambar. 300 ppi. Atau mungkin saja 150 ppi. Untuk menghasilkan gambar yang tampak jelas. Melalui anak perempuan kecil ini, Tuhan sedang memperhitungkan berapa jumlah resolusi piksel yang aku butuhkan dalam hidupku untuk menghasilkan gambar diriku menjadi sempurna. Dengan sebuah kaca pembesar khusus atau lup, Tuhan memperhatikan tiap dot-dot piksel yang ada. Semoga saja Tuhan memberikan aku jenis tinta pigmen atau Dura Bright yang merupakan jenis tinta printer yang mempunyai kualitas cetak lebih tajam, pekat, dan juga tahan air. Tinta printer jenis pigmen ini memiliki kualitas hasil cetak yang lebih baik, tahan lama di semua jenis kertas seperti kertas HVS, ink paper, maupun foto paper. Kekurangan tinta pigmen ini, jika printer tidak digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka print head cartridge akan tersumbat oleh bahan pewarna tinta yang mengendap dan mengering pada nozzle head. Apakah Tuhan akan mencetak hidupku di atas kertas HVS berukuran poster iklan dan memakai tinta Dura Bright untuk memunculkan gambar hidupku? Apakah aku salah? Atau mungkin akulah yang bersalah telah mencintai seorang ibu yang memiliki anak ambar? Tapi kenapa terjadi pada diriku untuk memulai semua warna-warna pucat yang menghiasi perjalanan hidupku? Dan kenapa Tuhan memilihku menjadi jembatan untuk melewati semua masalah ini? Malam semakin larut. Kini aku hanya dapat memandangi wajah mungil yang sedang bergembira. Sementara dirinya masih tersenyum ria bermain dengan mainan yang aku miliki. Senyum yang menghiasi wajah polos itu tak ingin aku hiasi dengan kesedihan yang membawa luka lama. Masih teringat dalam ingatan otak cerdasku. Baru pertama kali aku melihat Keisha dengan mata yang berbinar-binar. Pada malam itu, hujan turun sangat deras sekali. Aku dan Keisha berada di dalam kamar yang menghangatkan kami, melewati malam sambil menonton acara televisi. Aku dan Keisha menonton film yang diputar di salah satu channel televisi. Entah apa judulnya. Mungkin aku amnesia sehingga aku melupakan judul film yang diputar tersebut. Hanya yang teringat olehku sebuah cerita tentang seorang ibu penjual donat. Demi dapat menafkahi anaknya dan ibu tersebut meninggal dibunuh oleh para perampok yang mengambil uang hasil jualan. Keempat anaknya tidak mengetahui bahwa ibu itu telah meninggal. Tiap malam ibu penjual donat itu membuat adonan yang akan dijual besok pagi. Sambil mengaduk tepung, ia meneteskan air mata darah
dan bercampur dalam adonan donat yang sedang ia kerjakan. Tanpa sepengetahuan anaknya bahwa hantu ibu itulah yang membuat adonan. Film yang menggambarkan cerita seorang ibu hidup dan mati memperjuangkan anaknya. Namun, aku tidak menyangka malam itu akan menjadi malam yang berakhir kaku antara aku dan Kesha. Tiba-tiba ia menangis melihat perjuangan seorang ibu, meskipun ibu tersebut telah meninggal dunia. "Kamu kenapa?" Aku yang bodoh ini menyadari perubahan sikapnya. Gadis rebel yang ada di lantai kamar berputar dan membuat sebuah barisan kata hingga menghapus konsentrasiku pada film yang sedang kami tonton. Aku membaca barisan kata tersebut. "Aku inginkan mama." Kepalanya tertunduk sedih. "Kemana mamamu?" Tanya aku yang bodoh ini yang tidak mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Sehingga ia kini tinggal bersamaku dalam satu atap. Kesha masih tetap menunduk sedih mendengar pertanyaanku terhadapnya. Seketika itu juga aku si bodoh ini menyadari bahwa telah melakukan kesalahan. Aku lupa ataukah mungkin saja amnesiaku kambuh bahwa mamanya telah membuang dirinya, sehingga ia mengalami takdir yang ia jalani saat ini. Kesha berlalu pergi meninggalkan aku sendiri dalam kebingungan dan mulai menyalahkan diri sendiri karena sesuatu hal yang telah menimpa pada dirinya. Jauh di lubuk hati, aku bisa melihatnya sebagai anak yang baik dan punya hati mau menolong orang lain. Terkadang aku membayangkan ketika tiba-tiba saja sikapnya berubah. Dia selalu memerintah semua orang dengan seenaknya. Tak peduli itu hantu maupun manusia sepertiku. Dan yang lebih gilanya lagi, tak ada satupun yang berani menolak keinginannya, termasuk aku. Seperti ada sebuah kekuatan yang menaungi Kesha. Kekuatan yang membuat semua bertekuk lutut dengan mudah di hadapannya. Aku salah satu kebodohan yang aku miliki sangat terlalu memanjakannya. Hingga aku pun tak dapat menolak apa yang ia minta. Tapi dari sekian anak-anak yang pernah dekat denganku, Kesha memang jauh berbeda. Sikap keras kepalanya mengalahkan siapapun yang ada di sekelilingnya. Jika tidak ada yang menggubris, dia akan bertindak sesuka hati, jahil, atau malah cenderung menjadi jahat. Aku menyadari jiwaku yang kosong ini tak lagi sendiri. Ia telah hadir menemani kekosongan yang hampa dalam diriku. Waktu menunjukkan pukul jam 1 malam. Tak sadar aku bahwa malam sudah jauh dan aku masih tetap terpaku di tempat dudukku menemani ia bermain dengan menyibakkan senyum indah yang ia tebarkan di larutnya malam.
membuat aku terbuai dalam lamunan panjang. Kurai sebatang rokok untuk mengusir pikiran yang mengusikku menjadi sebuah dilema dalam hidup. Ketika aku ingin meraih sebatang rokok dari meja yang tepat berada di sampingku, kini telah hilang, lenyap, entah kemana perginya. Aku tersenyum melihat dadu Scrabble yang berbaris membuat sebuah kata yang tertulis di atas meja sebagai ganti rokokku yang telah hilang. Tidur, apa nih? Besok ke Amain. Ia mengingatkan dan mengetahui bahwa aku gelisah. Ia memperhatikan meskipun sedang asyik bermain bersama teman-temannya. Dan melihatku telah menghabiskan beberapa batang rokok yang terkumpul bersatu dengan abu di dalam asbak. Di antara anak-anak lain yang seusia dirinya dan pernah dekat manja denganku, harus kuakui bahwa Kesha lah yang paling menyebalkan. Kali ini aku tidak memarahinya, telah menyembunyikan barang kesayanganku. Sebagai teman sepi, pengusir jenuh dalam hariku. Aku teringat akan perkataan Mang Udin kepadaku. Apapun yang terjadi di dalam hidup kamu nih, kamu harus menghadapi semuanya dengan tegar dan jangan cengeng. Karena semua kesempatan datang ketika kamu siap. Satu hal yang harus kamu ingat, jangan pernah kamu melihat hasil atas apa yang telah semua kamu lakukan. Tapi lihatlah proses yang telah kamu jalani dalam hidup ini. Sebab sekarang kamu berada di dalam sekolah kehidupan dan kamu berada di dalam kelas penderitaan. Suatu hari nanti kamu akan mendapatkan hadiah besar dari sang pemilik jagat raya ini, yaitu piala kehidupan yang akan kamu terima. Karena CCTV surga tidak pernah mati lampu. Aku bangkit dari tempat dudukku yang sudah memaku diriku sepanjang malam, menunggu mentari pagi yang akan merubah hidupku, dan merapikan semua barang-barang yang ada di atas meja depan teras kamarku. Aku membiarkan ia masih asik bermain sebelum aku berlalu pergi untuk merebahkan tubuh dan beristirahat. Aku terjongkok di depan pintu kamar sambil memperhatikan ia bermain dan memangku wajahku dengan kedua tangan sebagai sandaran harapan yang tak sekalipun terlintas dalam benak. Segera ia meninggalkan temannya menghampiriku dan memberikan ciuman terhangat di keningku. Aku terkejut ketika ia melakukan itu padaku dan tersenyum sambil berlalu pergi. Seluruh organ tubuhku menjadi lemas ketika ciuman itu mendarat di keningku dan hampir saja membuat aku terkapar tak berdaya. Hati ini bagaikan tersambar petir dan ingin aku memeluk dekat penuh kehangatan yang aku berikan untuknya. Tapi semua itu tak dapat kulakukan karena dunia kami sangatlah berbeda. Tergugah hati ini yang hampir rusak. Aku bangkit dan pergi merebahkan tubuh menuju tempat di mana aku bermalas-malasan. Jiwaku yang kosong tak lagi sendiri, meskipun aku ditemani oleh seorang anak yang berbeda dari anak-anak umum lain. Dengan kehadirannya mengisi hari-hariku, membuat hidupku menjadi lebih berarti.
dan penuh warna.